Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini bihaulillah wa quwwatihi kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba membaca Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membacakan dalil terakhir dari apa yang disebutkan oleh beliau, yakni hadis seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, di mana dalam hadis Mu'adz Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah engkau mengetahui tentang hak Allah yang harus ditunaikan seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang pasti akan Allah SWT berikan kepadanya? Maka apa jawaban Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjawab, hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang pasti akan Allah berikan jika hamba menunaikan hak Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak melakukan kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun. Maka apa kata Mu'adz kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira ini kepada manusia, yakni kepada orang lain? Maka apa jawaban Rasulullah? La tubashiruhum fayattakilu. Jangan engkau beri kabar gembira mereka tentang hal ini, karena ditakutkan mereka akan yattakilu, bersandar dengan hadis ini sehingga kemudian mereka tidak mau beribadah. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya, hadis yang mulia ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membaca beberapa fawaid, beberapa faidah yang disebutkan oleh beliau dari bab pembahasan yang telah kita bahas dari dalil yang pertama sampai dalil yang terakhir ini. Karena dalil yang pertama yang kita baca adalah firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian dalil yang kedua yang kita baca surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut." Kemudian dalil yang ketiga yang telah kita bacakan ada dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Kemudian dalil berikutnya surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Kemudian dalil berikutnya 10 wasiat dalam surat Al-An'am ayat 151, 152
dan 153, dan yang terakhir adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mu'adz bin Jabal. Dari semua dalil yang telah disebutkan dalam pembahasan awal dari kitab yang sedang kita bahas ini, maka ada beberapa masalah dan faidah yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, dengan selesainya pembahasan yang pertama ini kita bisa menarik kesimpulan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Kita bisa mengetahui apa hikmah, apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Ya, yang perlu kita bahas lebih mendalam, sebagaimana yang pernah kita singgung juga, bukan bangsa jin, tapi yang perlu kita bahas secara mendalam adalah bangsa manusia. Kita diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan untuk apa? Dan itu sudah terjawab ya dalam ayat yang telah kita bahas, dan itu merupakan dalil pertama. Allah berfirman, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Adz-Dzariyat 56. Untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini hikmah atau masalah pertama, kesimpulan pertama yang bisa kita pahami dari pembahasan yang telah kita bahas beberapa pertemuan. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita pahami dari pembahasan kita, annal ibadata hiyat tauhid. Sesungguhnya ibadah, inti ibadah adalah tauhid kepada Allah. Li'annal husumata fih, karena terjadinya pertentangan antara Nabi dengan orang-orang kafir itu pembahasannya dalam bab tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan jangan melakukan apa? Kesyirikan. Di sini letak pertentangan. Mereka sama sekali tidak menentang Nabi dalam bab salat. Mereka tidak menentang Nabi dalam bab puasa. Mereka tidak menentang Nabi dalam perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mereka tidak menentang Nabi dalam berbagi, bersedekah kepada fakir miskin. Mereka tidak menentang Nabi dalam pembahasan haji, karena ini secara akal atau nurani seorang manusia hal yang baik. Siapa manusia yang menentang berbakti kepada ayah dan ibunya? Enggak ada. Ya kan? Ada orang menentang, pernahkah kita mendengar orang-orang Quraisy menentang Muhammad itu mengharamkan zina? Enggak ada. Ini baik, meninggalkan zina bagus. Melakukan zina buruk. Apakah orang Quraisy menentang Nabi tatkala Nabi menyuruh mereka untuk berkata jujur? Tidak. Ya. Tapi penentangan mereka terhadap Nabi dalam pembahasan apa? Tauhid. Tatkala Nabi perintahkan mereka beribadah hanya kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Tatkala Nabi SAW perintahkan mereka untuk hanya mengarahkan ibadah mereka hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, di sini mereka menentang. Mereka tidak mau itu. Mereka mau ibadah juga kepada Allah, di sisi lain ibadah kepada selain Allah. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Makanya inti dari ibadah itu adalah tauhid. Jadi kalau seandainya seorang beribadah tidak didasari tauhid, maka ibadahnya tidak berguna sedikit pun di sisi Allah. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Allah SWT berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka 'anil syirki. Aku, kata Allah, adalah zat yang paling tidak butuh sekutu, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapapun dari hambaku yang aku ciptakan melakukan satu ibadah, amal perbuatan yang dia melakukan kesyirikan di dalam amal perbuatan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Aku tidak butuh dengan itu. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan kalau tidak di atas tauhid,
atau kita melakukan kesyirikan, maka semuanya tidak berguna di sisi Allah. Ya, karenanya tatkala Allah berfirman, illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sebagian para ulama mentafsirkannya apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mentauhidkan aku. Karena inti ibadah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang bisa kita pahami dari pembahasan yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang tidak bertauhid kepada Allah, hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya kemarin panjang lebar kita bahas orang-orang kafir Quraisy itu, apakah mereka beribadah juga kepada Allah atau tidak? Apa jawabannya? Beribadah juga mereka. Ya. Bahkan panjang lebar kemarin kita ceritakan tentang siapa? Kakek Nabi. Ya, Nabi belum lagi dilahirkan. Sallallahu alaihi wasallam, kakek Nabi berhadapan dengan Raja Abraha. Tatkala beliau terdesak, tidak ada pilihan, tidak ada kemampuan untuk melawan, Ka'bah akan dihancurkan, maka dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Tawaf 7 putaran sebagaimana tawafnya kita. Kemudian setelahnya mendekat ke pintu Ka'bah, kemudian mengatakan, Tuhanku, katanya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya seorang manusia itu kalau punya rumah ada yang ingin menghancurkan, maka dia akan lawan orang yang menghancurkan itu. Dihalangi orang yang akan menghancurkan rumahnya. Maka rumahmu ada yang akan dihancurkan oleh mereka, maka jagalah rumahmu. Berdoa kepada Allah. Ya. Tapi tatkala dia melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah, walaupun dia beribadah kepada Allah, ini hakikatnya tidak beribadah kepada Allah. Karenanya dalam satu ayat kata beliau yang selalu kita ulang di pagi hari dan di sore hari. Dalam salat-salat sunnah dianjurkan untuk membaca ini. Firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Ini ikrar kita tidak beribadah mengibadati sesembahan mereka, dan mereka juga tidak akan melakukan itu terhadap Rabb kita. Jadi intinya orang yang melakukan kesyirikan walaupun dia beribadah kepada Allah, hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ketiga. Yang keempat, kita bisa mengetahui tujuan Allah mengutus para rasul. Tujuan Allah mengutus para rasul. Apa tujuan Allah mengutus para rasul? Mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? Beribadahlah kepada Allah dan jauhi taghut, jauhi kesyirikan kepada Allah. Ini hikmah diutusnya seorang rasul. Maka misi ini juga yang harus kita emban bersama. Mengajak orang beribadah kepada Allah dan menjauhi apa? Kesyirikan. Mengajak orang mengagungkan Allah semata dan tidak mengagungkan selain Allah. Ini misi dakwah kita. Ya. Ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima, anna risalata 'ammat kulla ummah. Syariat yang Allah turunkan itu Allah turunkan kepada setiap generasi umat. Jadi tidak ada satu umat pun kecuali pasti ada rasul yang Allah utus kepada mereka. Enggak ada satu umat pun yang tidak ada seorang rasul yang Allah utus kepada mereka. Karena memang ini untuk menegakkan hujjah. Dan rasul terakhir manusia adalah siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga tidak ada seorang pun yang nanti di hari akhirat beralasan tidak pernah datang kepada kami seorang yang memberi peringatan. Peringatan itu telah tegak. Allah telah mengutus seorang rasul dan Allah SWT telah menurunkan satu kitab suci. Kemudian faedah yang keenam dari pembahasan yang sudah kita bahas, anna dinal anbiya wahidun. Agama semua para nabi dasarnya satu. Apa itu? Iman. Beribadah kepada Allah dan tidak melakukan apa?
kesyirikan. Ini agama semua para nabi. Yang berbeda apanya? Syariat amaliyahnya. Tapi kalau keyakinan sama. Semua para nabi sama. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi yang terdekat dengan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja, itu nabi siapa? Isa alaihi salatu wasallam, jelaskan itu. Allah bertanya di hari akhirat kepada beliau. Pernah kita bacakan ini juga dalam pembahasan kita dalam kitab ini. Di akhirat Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam, karena pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasallam kemudian berkeyakinan bahwa beliau itu adalah anak Allah, dan mereka menyembahnya dan menyembah ibunya, melakukan kesyirikan. Seharusnya menyembah siapa? Allah. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dalam surat Al-Maidah Allah ceritakan di hari akhirat Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan yang harus kalian sembah selain Allah? Apakah itu yang kau sampaikan kepada mereka? Allah bertanya kepada Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Isa yang diceritakan Allah dalam surat Al-Maidah? A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang berkata kepada mereka, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan yang harus kalian sembah selain Allah? Sehingga kenyataannya mereka menyembah engkau dan ibumu. Apakah itu yang kau sampaikan? Apa jawaban Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada ya Allah yang aku sampaikan kepada mereka, kecuali yang aku sampaikan adalah yang engkau perintahkan aku menyampaikannya. Apa itu? Ibadatilah Allah, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian semua. Itu yang aku sampaikan. Jadi sama, enggak ada perbedaan dari sisi iman. Hakikatnya antara satu nabi dengan nabi yang lain. Yang berbeda apa? Syariat. Mungkin tata cara salatnya, tata cara puasanya, beberapa hukum-hukum tertentu itu yang berbeda. Tapi keyakinan beribadah kepada Allah sama. Maka kalimat Islamnya mereka juga la ilaha illallah sama. Maka kemarin kita nukilkan tatkala Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi kan? Raja Romawi, Nabi kirim surat. Apa yang ditulis oleh Nabi SAW dalam surat beliau kepada Raja Romawi yang beragama Nasrani itu? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Nabi tuliskan sepotong ayat dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau, menyeru raja ini dan masyarakatnya yang beragama Nasrani, ta'alau ila kalimah, marilah bersama-sama kita melaksanakan satu ajaran, satu keyakinan yang sama antara kami dengan kalian. Hakikatnya apa itu? Alla na'budu illallah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan sama antara kami dengan kalian, tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Jadi agama para nabi semuanya apa? Sama. Maka yakinilah, jika seandainya ada orang melakukan kesyirikan, tidak beribadah kepada Allah, menyembah selain Allah, hakikatnya ia telah menyelisih agama semua para nabi. Menyelisih agama semua para nabi. Faidah yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah anna ibadatullah la tahsul illa bil kufri bit taghut. Suatu permasalahan yang besar telah kita pahami, bahwa beribadah kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mengingkari lawannya. Perhatikan nih, ibadah kepada Allah tidak akan sempurna kecuali apabila kita menjauhi kesyirikan. Seorang yang bertauhid, beribadah kepada Allah, tidak akan sempurna ibadahnya kepada Allah kecuali apabila dia menjauhi apa? Kesyirikan. Kalau dia ibadah kepada Allah, syirik juga dilakukan, enggak ada gunanya ibadah tadi. Ini ikhwan, perhatikan. Ya, anna ibadatullah la tahsul illa bil kufri bit taghut. Karenanya dalam
pembahasan yang harus kita kuasai. Di samping kita belajar apa-apa saja ibadah yang harus kita lakukan untuk Allah, kita juga harus memahami apa saja yang disebut dengan kesyirikan. Ya, karena tauhid tidak akan sempurna kecuali apabila kita menjauhi apa? Kesyirikan kepada Allah. Karenanya apa syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadat kita ini mengandung dua rukun. Yang pertama, an-nafyu, kita sedang menafikan peribadatan kepada siapapun. Kemudian yang kedua, al-itsbat, kita menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Jadi kita ikrarkan tidak ada yang berhak disembah, siapapun dia. Apakah dia batu, pohon, nabi, malaikat, matahari, bulan, wali, tidak ada yang berhak disembah. Yang berhak disembah itu cuma siapa? Hanya satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang ke-8 yang bisa kita pahami dari pembahasan kita, anna taghuta amun fi kulli ma'ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha atas sembahan tersebut, maka disebut taghut. Ya, yang disembah selain Allah dan dia ridha atas persembahan tersebut, maka dia disebut taghut. Yang tidak ridha tidak disebut apa? Taghut. Ya, ini pembahasan kemarin telah kita jelaskan juga terkait dengan taghut ini. Semua yang melampaui batas disebut taghut. Yang melampaui batas disebut taghut. Kemudian faedah yang ke-9. Kita telah memahami begitu sangat pentingnya 3 ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am di kalangan salaf, di kalangan sahabat. Ya, yakni yang kita jelaskan panjang lebar pada beberapa pertemuan tentang 10 wasiat. 151, 152, 153 dari surat Al-An'am. Di dalamnya mengandung 10 wasiat, dan wasiat yang pertama adalah larangan melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah. Silahkan dibaca ulang, silahkan diulang kaji itu, dibaca lagi di rumah, dibaca tafsirnya, sehingga benar-benar kita memahami 10 wasiat yang Allah wasiatkan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang pentingnya barang siapa yang ingin mengetahui ya wasiat Rasulullah yang seakan-akan di situ ada apanya? Stempel dan tanda tangan beliau, maka bacalah 10 wasiat yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am yang alhamdulillah telah kita selesaikan. Kemudian yang ke-10 ini kita tidak baca secara sempurna ya, baca secara sempurna, di mana di sini beliau mengatakan ada 12 masalah dalam surat Al-Isra. Kita hanya baca sebagian. Ya, kita hanya baca sebagian, yakni wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita hanya membahas 2 saja yang kita bahas. Ya, di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, silahkan juga antum boleh mengulang dan membaca. Allah telah mewajibkan atas kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan Allah juga perintahkan kita untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Di mana di beberapa ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ini ada kata beliau 18 masalah. Ya, ada 18 masalah yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang muslim. Tapi kita hanya membahas 2 saja. Karena kalau seandainya kita bahas secara menyeluruh
tentunya sangat panjang ya pembahasannya. Silahkan dibaca di rumah surat Al-Isra ayat berapa? 23. Sebagian ulama mengatakan diawali dari 22 ya, silakan dari 22 dibaca sampai beberapa ayat berikutnya. Ada 18 masalah yang dicantumkan oleh Allah dalam firman-Nya tersebut. Begitu juga yang ke-11, ini juga kita baca sebagian, ada hak 10 hak yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 36. Ya, silakan juga diulang. Ini semuanya adalah ilmu yang harus kita pahami dengan baik ya. Ada 10 hak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Silakan juga dibaca di rumah. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Kemudian ke-18 penjelasan yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang wasiat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di saat beliau akan meninggal. Ya, jadi seakan-akan ini wasiat 10 wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-13 ya, faedah ke-13, kita telah mengetahui hak Allah yang wajib kita tunaikan. Apa itu? Beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini hak Allah. Wajib kita tunaikan. Dan ini adalah hak terbesar ya kawan. Hak terbesar. Hak terbesar yang harus kita tunaikan di dunia ini adalah beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian ke-14, kita telah mengetahui hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah kepada hamba jika hamba menunaikan hak Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, pasti Allah tidak akan mengazab kita, menyiksa kita. Sedikit saya pertegas di sini dan perjelas. Jika seandainya kita beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, berarti kita telah menunaikan hak Allah. Maka Allah berjanji, Allah akan tunaikan hak kita. Apa itu? Allah tidak akan menyiksa kita. Apa yang maksud Allah tidak menyiksa kita? Apakah bermakna kita nggak akan masuk neraka? Atau apa maknanya? Maka di sini harus dipahami dengan semua penjelasan hadis supaya kita tidak salah. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan juga kepada kita tentang orang-orang yang beriman yang disiksa di dalam api neraka. Ada orang beriman masuk neraka, ada. Muslim masuk neraka, ada, disiksa. Sampai-sampai Nabi SAW katakan mereka dikeluarkan dari api neraka bagaikan arang. Dikeluarkan dari api neraka bagaikan arang. Kemudian ada di antara mereka yang dikeluarkan dari api neraka, sedangkan api neraka tidak membakar kecuali kaki sampai mata kakinya saja. Ada. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat, orang yang beriman yang sudah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka kecarian dan bertanya tentang teman-teman yang mereka kenal tapi tidak di surga. Mereka tanya, si fulan mana? Ya, karena kita nanti di surga biidznillah akan bernostalgia dengan apa yang kita alami dari kehidupan dunia. Kita cerita, alhamdulillah Allah selamatkan kita. Coba bayangkan kita dulu di dunia, beratnya menjalankan agama Allah, banyaknya orang-orang yang mencibir kita, menentang kita, memusuhi kita. Tapi sekarang alhamdulillah kita di surga. Nostalgia kita, itu jadi kenangan indah. Cuman tatkala kita sedang duduk bernostalgia di surga, bertemu di surga, kita lihat ada beberapa orang yang kita kenal kok nggak hadir, nggak kemana dia sebenarnya? Apakah di tingkatan surga yang paling tinggi atau mungkin di tingkatan surga yang paling rendah? Setelah dicek dan ditanya nggak ada. Maka kemudian penduduk surga ini bertanya kepada Allah, di mana teman kami si fulan? Maka Allah mengatakan dia di neraka.
banyak dosanya. Loh, kenapa di neraka ya Allah? Sampai-sampai Nabi mengatakan perdebatan kalian dengan Rabb kalian tidaklah lebih ringan daripada tatkala kalian bertanya kepada Allah tentang teman kalian kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka. Sampai mereka ini mengatakan, ya Allah, dia sholat sebagaimana kami sholat, puasa bagaimana kami puasa, hidup seperti kami masuk surga, kenapa dia di neraka? Maka kemudian Allah mengatakan, kan dosanya banyak. Dia mengatakan, tidak ya Allah, selayaknya dia di sini. Maka tatkala orang-orang yang beriman kemudian masih terus menyatakan dia seharusnya di surga, maka Allah mengatakan, sudahlah, pergi masuk neraka kalian, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal semuanya. Maka penduduk surga ini ke neraka, kaifiatnya nggak tahu kita bagaimana, dan kita keluarkan semua yang kita kenal. Karena di dalam neraka itu ada orang yang sebagaimana saya sebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan disiksa di neraka, dibakar di neraka, hanya kakinya saja. Ininya nampak, kita tahu, oh ini fulan, masukkan. Tapi yang bisa selamat ini yang beriman saja ya. Kalau yang antum kenal dari orang kafir itu nggak bisa antum selamatkan, nggak bisa antum selamatkan. Yang bisa diselamatkan hanya orang beriman, muslim saja. Kita keluarkan. Sampai Allah mengatakan, sudah ya Allah, semua yang kami kenal sudah kami keluarkan dari api neraka. Sudah, balik lagi, keluarkan dari neraka yang di hatinya ada iman, walaupun sebesar dirham atau dinar, sebesar dinar, kita keluarkan lagi. Kemudian sudah keluarkan dari neraka yang di hatinya ada iman, walaupun setengah dinar, keluarkan semuanya. Sampai dikatakan, Allah mengatakan keluarkan dari neraka walaupun seorang yang di hatinya ada iman, walaupun sebesar zarrah, keluarkan semuanya, dikeluarkan semuanya. Sampai nggak ada lagi ya Allah. Maka Allah mengatakan, semua telah memberikan syafaat, tinggal aku yang belum memberikan syafaat, kata Allah. Maka Allah SWT keluarkan dari neraka orang-orang yang imannya nggak ada sempurnanya, tetap Allah keluarkan. Subhanallah. Jadi ada orang beriman itu masuk neraka. Lalu bagaimana ini? Hadis ini, beribadah kepada Allah, Allah berjanji tidak akan menyiksa dia. Apa maknanya? Maknanya janji Allah tidak menyiksa dia di dalam neraka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang gak akan masuk neraka. Tatkala dia benar-benar beribadah dan tidak melakukan kesyirikan, walaupun dosanya banyak, Allah ampuni semuanya. Dan ini bukan hal yang berat bagi Allah, karena Allah Maha Pengampun. Catatannya ibadah kepada Allah semata dan jangan lakukan kesyirikan. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika engkau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi engkau bawa dosa, bertemu denganku, tapi engkau tidak pernah melakukan kesyirikan kepadaku, aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Ini sayangnya Allah kepada hamba, dengan catatan jangan lakukan apa? Kesyirikan. Ini kalau kita katakan garis merah yang tidak boleh kita lalui, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah, jangan kita lakukan itu. Mensekutukan Allah, jangan itu dilakukan. Kemungkinan yang kedua, jadi kemungkinan pertama tadi Allah tidak menyiksa, artinya sama sekali memang dia tidak disentuh oleh api neraka. Kemudian kemungkinan kedua, Allah tidak menyiksa, artinya siksaan yang kekal. Allah tidak akan menyiksanya dengan siksaan yang kekal. Artinya kalaupun dia masuk neraka, pasti akan keluar dari neraka. Pasti akan keluar. Itu yang dikatakan, yang kita sebutkan tadi dari sabda Nabi kita yang mulia SAW, dikeluarkan dari api neraka bagaikan arang, gosong. Ini orang beriman yang tidak pernah melakukan kesyirikan dalam hidupnya, tapi penuh berlumuran dengan apa? Dengan dosa. Dikeluarkan dari api neraka, kemudian dimandikan di sungai kehidupan, sehingga dia tubuhnya kembali membaik. Tadinya gosong bagaikan arang, kemudian tatkala disiram dengan air itu, dimandikan di air itu, di sungai itu, maka tubuhnya kembali membaik seperti tumbuhnya satu benih yang berada di pinggir sungai. Tumbuh bagus, tumbuhnya pertama kan, bersih, indah, bagus. Begitu juga ini orang yang sudah dalam bentuk arang tadi, dimandikan, bagus kembali. Kemudian diizinkan masuk surga, tapi distempel terlebih dahulu, dikasih tanda.
disebut dengan jahannamiyun, mantan penduduk api neraka. Tapi mending, sangat mending. Sekalipun di surga yang paling rendah, tapi Allah berikan untuknya kerajaan yang luasnya seluas bumi dan 10 kali lipat sepertinya, walaupun paling rendah. Makanya ini intinya, ibadah kepada Allah semata dan jangan terjatuh ke dalam syirik. Sudahlah, kamus perdukunan harus antum tinggalkan. Bahaya. Jangan percaya sama dukun, jangan pernah datang kepada dukun. Syirik. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gagal di sini, nasallallahu alaihi tidak ada keselamatan. Jaminan keselamatan tidak ada. Ya, ini dua kemungkinan. Sehingga dengan memahami ini kita tidak meremehkan maksiat sebagaimana kita sebutkan kemarin. Jangan kemudian kita maksiat jalan. Tanya, kenapa? Antum maksiat. Yang penting enggak syirik Ustaz. Ini yang saya katakan tadi, salah belajar tauhid, salah belajar tauhid. Kalaulah seperti itu, maka orang yang paling banyak maksiatnya sahabat. Bukan hanya sekedar tauhid, tapi mereka langsung namanya dijamin oleh Nabi masuk ke mana? Ke surga. Ya, maka ini perhatikan. Ini dua kemungkinan. Ya bisa saja campakkan dalam neraka. Tapi kalaupun seandainya sementara, hidup di akhirat itu 1 hari seperti berapa? 1000 atau 50.000 tahun hidup di dunia. Jadi kalau 1 jam dalam hitungan akhirat Anda dan kita dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah, berarti berapa lama kita di neraka? Makanya jangan menganggap remeh. 1 hari saja misalnya. Kalau kita hitung 1000 tahun misalnya, sebagian ulama mengatakan 50.000 tahun. Kalau 1000 tahun saja masuk neraka 1 hari, berarti 1000 tahun. Gimana bayangkan 1000 tahun? Sakit 20 tahun saja sudah merana, apalagi di neraka 1000 tahun. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada pilihan kecuali berjuang semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah sebaiknya. Walaupun tantangan sebagaimana sering kita sampaikan berat. Tantangan berat. Jatuh bangun kita ini untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Sholat saja jatuh bangun. Kadang ngelayang pikiran, melamun, datang lagi, melamun, sadar. Begitu itu tantangan perjuangan sampai ajal menjemput kita, nyawa dicabut dari jasad kita. Berjuang. Ya, karena nggak ada yang suci. Islam tidak mengenal manusia suci kecuali para nabi dan rasul. Wah, Ustaz suci enggak? Oh, kiai itu suci? Enggak ada yang suci. Yang suci hanya para nabi karena mereka yang maksum. Selain itu tidak ada yang maksum. Maka kita sama-sama berjuang untuk bisa selamat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-15, anna hadhil mas'alata la ya'rifu aktsarus sahabah. Awalnya masalah ini yang disampaikan Nabi, hak Allah yang harus ditunaikan, kemudian kalau hamba menunaikan hak Allah, Allah akan berikan ini merupakan perkara yang awalnya tidak diketahui oleh para sahabat, tidak diketahui para sahabat, dan Nabi tidak sampaikan kepada semua para sahabat, takut salah memahami, ya. Kemudian ke-16, bolehnya kita menyembunyikan sebahagian ilmu untuk maslahat. Ini penting. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, kadangkala ada beberapa permasalahan yang benar dia tapi tidak layak untuk disampaikan. Belum tepat disampaikan. Kalau disampaikan malah terjadi kekisruhan. Ya, ini harus diperhatikan. Lihatlah maslahat dan mafsadatnya. Maka jangan antum sembarangan menyampaikan semua hal. Benar yang antum katakan itu benar. Tapi coba para ulama mengatakan, lihat, tatkala antum berbuat, tatkala antum menyampaikan, orang yang menerima penyampaian antum itu kadar pemikiran mereka itu bagaimana? Bisakah mereka paham? Kalau mereka paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham gimana? Makanya ada ungkapan, ya, yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia sebatas yang mereka bisa memahaminya. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan?
Gara-gara penyampaian kita tidak tepat, akhirnya orang mengatakan gak benar yang kau katakan. Padahal itu firman Allah dan sabda Rasul. Maukah sakit nggak hati kita kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Bukan ucapan kita didustakan kita sakit hati, enggak. Yang membuat kita sakit hati apabila firman Allah dan sabda Rasulullah didustakan oleh manusia. Ini membuat kita sakit hati. Makanya dalam menyampaikan itu coba lihat maslahatnya, mudaratnya bagaimana. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Begitu juga dalam berbuat. Kita juga harus menimbang masalah dan mafsadat. Menimbang masalah dan mafsadat. Tidak main istilah kita tidak pukul rata ya. Tidak pukul rata. Lihat. Ya, dan itu perlu konsultasi kepada orang-orang yang berilmu. Ya, masalah dan mafsadatnya. Coba lihat tatkala Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Nabi kita yang mulia SAW menaklukkan kota Mekah. Orang Quraisy dalam merenovasi Ka'bah, mereka merubah-rubah Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim itu ada 2 pintu. Pintu masuk, ada pintu keluarnya. Siapapun boleh masuk, lalu lalang di dalam Ka'bah itu. Dan pintunya itu sejajar dengan tanah, seperti pintu masjid kita ini. Orang kalau masuk nggak susah. Adzan ya? Adzan ya? Berapa? 1 ya. Orang Quraisy bangun Ka'bah, pintunya dibuat tinggi. Orang mau masuk harus datangkan tangga. Jadi nggak bisa semua orang masuk. Kalau mau masuk ya izin kami, karena kami yang bangun tangga. Itulah orang Quraisy ini. Pintunya dibuat 1. Tatkala Nabi SAW menaklukkan Ka'bah, Nabi ingin merubah itu sebenarnya. Tapi Nabi takut terjadi apa? Kekisruhan di kalangan orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi mengatakan kalau bukan takut terjadi kekisruhan, aku rubah Ka'bah ini. Tapi takut. Makanya tatkala kita berbuat, tatkala kita berbicara, coba pertimbangkan maslahat dan mafsadat yang akan ditimbulkan oleh ucapan dan perbuatan kita. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.